Terus apa yang dimaksud dengan tadabbur Quran aplikatif ya, program yang akan kita jalankan. Nah, yang ingin kami hadirkan adalah gimana caranya supaya ketika kita belajar Quran itu jangan sampai hanya sekedar pengetahuan saja. Ya, ada ustadz misalkan menyampaikan tentang tafsir Quran, kemudian dicatat dan seterusnya, itu hanya sekedar informasi saja. Nah, kita perlu belajar yang lebih advance daripada itu. Bukan hanya informasi, karena tujuan dari tadabbur Quran adalah mengamalkan. Ya, terus gimana caranya supaya kita bisa mengimplementasikan, supaya jadi aplikatif itu caranya bagaimana? Maka kita akan menggunakan tiga kerangka ini, teman-teman ya, terkait dengan tadabbur Quran aplikatif. Kerangkanya adalah menggunakan kerangka ya kepala kita ya, think, kemudian think yaitu understand, ya, kemudian feel, reflection, dan ada do, application. Ini menjadi tiga kunci dalam proses belajar. Jadi dalam materi-materi ketika saya ngisi training ataupun terkait dengan tadabbur Quran ya, program-program yang ada di GLE, saya senang menggunakan tiga framework ini terkait dengan think, terkait dengan feel, terkait dengan do. Karena ini adalah framework yang memberikan gambaran ya potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya supaya benar-benar berdaya guna secara optimal ya, tiga hal ini harus ada. Ada think-nya, ada feel-nya, kemudian ada do-nya. Terkait dengan tadabbur Quran juga sama, supaya aplikatif ya tiga-tiganya harus ada. Ya, kalau misalkan salah satunya nggak ada, nggak bisa. Ya, karena sebenarnya kalau kita lihat ya tiga-tiganya ini adalah implementasi dari tadi ya kunci tadabbur Quran itu. Pertama adalah terkait dengan understand. Supaya kita bisa mentadabbur Al-Quran, tahapan yang pertama adalah kita memahami makna kata. Bukan hanya membaca terjemahan, tapi setiap katanya kita paham maknanya. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Ya, Rabbi Tuhan pencipta pengatur al-alamin semesta alam. Kita paham makna setiap katanya. Karena berikutnya adalah pilihan-pilihan kata ya, yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam Al-Qur'an itu nanti akan ada reasoningnya. Katakannya alhamdu. Ya, apa sih maknanya alhamdu? Itu menggunakan alif lam, maknanya apa sih alif lam di situ? Ya. Nah, jadi alif lam itu ya kalau kita belajar bahasa Arab yang dasar kan biasanya membedakan antara nakiroh ya, makrifat ya. Jadi mana kata benda yang tidak terdefinisikan atau nakiroh dan mana kata benda yang terdefinisikan itu atau makrifat di antaranya adalah alif lam. Kalau baitun rumah, al baitu rumah itu gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini alhamdulillah itu apakah sama bahwa alif lam itu maknanya adalah ini menjadi sesuatu yang terdefinisikan gitu ya. Sedangkan kalau nakirohnya adalah hamdun, ternyata nggak begitu. Karena alif lam di situ maknanya adalah ya lil istighraq. Maknanya adalah ini pujian ya, pujian yang hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun pujian yang ada di alam semesta ini ya, itu semuanya terserot habis gitu ya. Dari tenggelam. Pujian itu semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi adanya alif lam juga itu maknanya seperti itu. Sama seperti ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, bak saja itu ya. Ya itu sebagai harf itu punya punya makna tersendiri. Jadi jangankan satu ayat ya, tapi kata per kata pun itu memiliki makna yang luar biasa dan kita perlu belajar. Nanti kita akan mengeksplor ya terkait dengan makna kata itu sebagai dasar supaya ada thing ya, ada understand ya, ada pemahaman di awal. Ya, ini terkait dengan kita mengoptimalkan akal kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, berikutnya adalah baru kemudian setelah memahami setiap kata maknanya seperti apa, apa kita belajar. Jadi kita akan belajar tafsir yang ringkas, ya, tafsir-tafsir yang mudah, yang simple, yang itu bisa diimplementasikan. Nah, dua ini apakah cukup? Enggak, ya. Kalau kalau teman-teman belajar tadabbur Quran bisa jadi hanya belajar tentang tafsirnya saja, gitu ya, atau hanya belajar tentang maknanya saja. Ini nggak cukup, karena kita perlu melangkah yang kedua, yaitu apa? Kita perlu mengambil apa sih key message-nya, apa sih sebenarnya pesan utama, apa sih sebenarnya pesan utama dari surat Al-Fatihah. Apa hubungannya surat Al-Fatihah nanti gitu ya dengan surat Al-Baqarah ya dan dengan surat berikutnya surat Al-Imran. Al-Baqarah
ya banyak bicara tentang orang-orang Yahudi. Ali Imran banyak bicara tentang orang-orang Nasrani. Kenapa? Hubungannya apa dengan Al-Fatihah? Nah, kalau kita lihat Al-Fatihah itu kan memapping terkait dengan tiga golongan gitu ya. Ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, itu adalah orang muslim. Ya, ada golongan orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir dijelaskan itu orang Yahudi. Dan ada ad-dhalin, orang-orang tersesat, yaitu apa? Nah, itu adalah orang Nasrani. Ya, dan eh, apa namanya? Akan ada hubungannya dan ada pesan sebenarnya yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan gitu ya di dalam surah Al-Fatihah. Nah, kita perlu menggali pesan. Ya, pesan itu kita simpulkan dari apa? Dari kita kemudian membaca tafsir. Dan ketika kita menggali pesan, ya pesan utamanya apa? Ini adalah proses awal atau langkah awal melakukan tadabbur. Ya. Jadi kalau hanya memahami paham makna Quran gitu ya, kemudian memahami tafsir itu belum belum melangkah melakukan tadabbur. Kalau tadabbur itu langkah pertamanya ini, kita mengekstrak apa sih sebenarnya pesan utama. Apa sih sebenarnya yang Allah inginkan dari ayat ini, ya, dari surat ini. Nah, kita perlu merenungkan. Kalau sudah, baru kemudian kita lanjut ke yang kedua, tentang apa? Tentang feel-nya. Ini kita melakukan refleksi. Apa sih maksudnya refleksi? Ya, refleksi itu sama seperti cermin. Ini cermin. Ya, dengan cermin itu kan kita bisa melihat nih rambut kita bagaimana, muka kita bagaimana. Gitu. Oh, ternyata ya kita makin keriput. Gitu. Oh, ternyata kita ubannya makin banyak. Ini bercermin. Maka feel ini itu adalah kita melakukan refleksi. Ya, apa yang dijadikan sebagai cermin? Yang dijadikan cerminnya ini adalah Al-Quran. Ya, jadi kita menjadikan Quran sebagai cermin, ya, sehingga kita bisa melihat diri kita ini sudah sesuaikah dengan Quran. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita ajukan. Misalkan, ya ketika kita membaca ayat ini, kita udah paham maknanya, kita udah belajar tafsirnya, kita udah menyimpulkan ya pesan utamanya apa. Pertanyaannya, ketika kita sudah mendapatkan informasi itu semua, apa yang kita rasakan? Bagaimana kemudian kita melihat diri kita setelah membaca ayat ini? Apa pengalaman kita yang berhubungan dengan ini? Ya, apa yang kita rasakan terkait dengan ayat ini? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita ajukan. Ini terkait dengan refleksi. Nah, baru kemudian ya dari refleksi ini bagaimana terkait dengan aplikasinya? Terkait aplikasinya adalah oke, setelah saya merefleksikan ya terkait dengan ayat ini, berikutnya adalah apa yang bisa saya lakukan? Apa implementasinya? Apa yang bisa saya jalankan? Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Dan ini adalah konsep ya dari tadabbur Quran aplikatif. Jadi bukan hanya tentang makna kata, tafsir saja, tapi lebih dalam dari itu. Kita mencoba untuk menggali pesan utamanya, kita mencoba untuk uh, bertanya gitu ya, walaupun belum mendalam seperti di Quranic Journaling Therapy itu kan belajar tentang self coaching gitu ya. Ini belajar yang apa namanya ringkas, yang simple saja sebagai basic gitu ya. Kita melakukan refleksi. Nah, prosesnya ini kalau kita bagi gitu ya, di tadabbur Quran aplikatif, kita akan belajar tentang dua hal. Pertama adalah tentang makna kata, tentang tafsirnya seperti apa. Insya Allah nanti saya yang akan membagikan gitu ya, menggunakan ada satu kitab ya Al-Quran, Tadabbur, wa Amal, dan kemudian didukung oleh kitab-kitab tafsir muktabar lainnya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pesan utama, refleksi, dan juga aplikasi. Ini yang melakukan bukan saya. Yang melakukan adalah teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa belajar bagaimana mentadaburi Al-Quran. Nah, maka saya mengajak teman-teman nih untuk ikut kelas intensif gitu ya, mentadaburi Al-Quran secara aplikatif. Supaya benar-benar kita itu bisa menghadirkan Quran ini sebagai nasihat, sebagai obat, sebagai petunjuk ya, sebagai rahmat di dalam kehidupan. Ya, kita sudah menghabiskan waktu yang banyak ya, untuk ngurusin dunia. Kenapa nggak berhenti sejenak ya, dan menjadikan Quran ini terutama adalah tadabbur Quran ini sebagai pit stop ya kehidupan kita, supaya kita bisa mengambil insight, mengambil solusi ya, mengambil sesuatu yang penting ya di dalam kehidupan kita.